Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adam li'ala'i kalimatillahi wa ihanatil kufri wal asnam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ma a'ta wa qasam wa ashkuruhu ala ma awlana minan na'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha minal alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa bihi khatam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam in anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kembali kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Salawat berangkaikan salam juga kita aturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Hatib tidak lupa berpesan kepada diri Hatib dan kepada kita kesemuanya agar selalu semangat dan ikhlas untuk mencari dan meraih pakaian terbaik yang Allah simpan di muka bumi ini. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah. Pakaian takwa itulah pakaian terbaik yang Allah simpan di muka bumi ini. Tentu dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, insya Allah pakaian itu akan kita peroleh, dan dengan pakaian itu pula lah mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pakaian takwa adalah merupakan pakaian kebesaran. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Syawal sudah berlalu, lebih kurang 17 hari yang lalu. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, dan insya Allah lebih kurang 18 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Di sana juga ada yang dinamakan hari raya, itulah hari raya kurban. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu berbicara dengan hari raya kurban, kita akan selalu terkenang dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ismail alaihissalam adalah putra sulung Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah merupakan putra yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau memakai ataupun menikahi, kata halusnya, karena Siti Hajar sebenarnya seorang budak tanpa nikah pun sah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memakai Siti Hajar,
barulah Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak, sementara istrinya yang sah yang merdeka belum juga dikaruniai anak. Beberapa tahun kemudian tumbuh besarlah Nabi Ismail alaihissalam. Tentu begitu juga kecintaan Nabi Ibrahim pun terhadap beliau tumbuh subur juga, sehingga sampailah umur Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa ataupun akil balik. Karena Allah melihat kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam semakin mendalam, maka Allah ujilah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tujuan menarik kecintaannya terhadap putranya agar hanya satu-satunya ke arah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya yang bernama Ismail. Itulah yang Allah abadikan di surah As-Saffat ayat 102. Qala Allah Ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala umur Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak akil balik ataupun sudah bisa berusaha, qala ya bunayya inni ara fil manam, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, hai anakku, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku. Memang betullah Rasul, kata-katanya begitu indah, lembut. Anni asbahuka fanzur madza tara, dalam mimpiku itu aku melihat aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba kamu pikirkan gimana pendapatmu. Begitu lembut, begitu halus. Dan juga namanya pula anak seorang Rasul, Ismail alaihissalam, dengan cepat ia menjawab tanpa berpikir panjang. Qala ya abatim alma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kamu akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ini juga namanya manusia, apalagi kita ini manusia biasa. Sedangkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasul, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad juga Habibullah, kekasih Allah. Namun lebih dalam makna Habibullah ketimbang Khalilullah. Masih muncul rasa cinta di hati Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Apalagilah kita ini manusia biasa, bukan cuma cinta terhadap anak, bahkan dunia dan seisinya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga bersiaplah menuju datangnya hari berkurban, hari raya berkurban. Mumpung masih ada waktu untuk mendaftar. Namun karena kita sekarang di tengah pandemi, orang yang mampu berkurban di tengah pandemi ini berarti orangnya handal, orangnya luar biasa. Ia mampu menyembelih sifat kekikirannya, ia mampu menyembelih sifat hubbud dunianya, cinta terhadap dunia, cinta terhadap anak. Dengan menyembelih kurban itu sama dengan ia telah membersihkan hatinya dari cinta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang sudah mampu berkurban, Allah terangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Qala Allah Ta'ala la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha
daging-daging unta dan juga darahnya tidak akan mampu menyampaikan kamu ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang mampu mengantarkan kamu ke dalam keridhaan Allah hanyalah dengan ketakwaan. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Begitulah Allah telah menundukkan hewan ternak itu kepada kita, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kamu. Wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, bahwa dengan takwalah mampu mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hanya dengan takwa jugalah kita tadi di awal menyampaikan supaya memperoleh pakaian kebesaran. Dengan itulah kita bisa menyampaikan ataupun sampai ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang sudah sampai ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka menjalani kehidupan di atas dunia ini sangat mudahlah baginya. Karena seseorang yang sudah diridhai oleh Allah, maka jalannya akan diatur oleh Allah sedemikian rupa, sedemikian indah, sedemikian mulus. Bila kita berdiri di satu simpang, sementara ke dalam simpang sana itu kita harus berjalan kaki, insya Allah Allah akan mengatur dan mengutus seseorang yang berkendaraan, lalu kemudian orang tadi akan menawarkan jasa ingin mengantar ataupun membonceng kita ke dalam persimpangan tadi. Begitulah contoh orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diatur mulus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak lagi merasakan resah gelisah di atas muka bumi ini. Itu baru di dunia, apalagi nanti di hari kiamat Allah juga akan memuluskan perjalanan orang tersebut. Begitu bangkit dari kubur, sudah siap siaga di situ malaikat rahmat membawa pakaian beserta kendaraannya dan lalu mengantarkan, tergantung kedudukan orang tersebut. Ada yang langsung diantar ke pintu surga, ada juga yang diantar ke padang mahsyar di mana manusia dikumpulkan. Mungkin inilah yang dapat Hatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha agar termasuk kita hamba Allah yang berkurban tahun ini, walaupun dalam situasi seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.